Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada mahasiswa KIK Angkatan 25 yang mengambil mata kuliah Kejahatan Korporasi pada pertemuan 10. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Hal ini diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Di sini kita melihat bahwa ketentuan terkait soal ketentuan umumnya menyebutkan terkait pengertian korporasi, kemudian penggabungan korporasi yang yang dalam hal ini ditutup seperti itu. Kemudian ketentuan-ketentuan terkait soal peleburan, pemisahan, kemudian serta pembubaran dalam hal ini. Kemudian tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Jadi apa sih tindak pidana korporasi? Adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kemudian pada ketentuan ini membahas terkait restitusi dalam pasal 1 angka 5 memberikan ganti rugi oleh korporasi kepada korban atau keluarganya pada pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Itu dasar dalam melakukan restitusi dalam hal ini. Kemudian tujuan dalam pembentukan tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan atau pengurus. Kemudian mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan atau pengurus, serta mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan atau pengurus. Kemudian, pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus pasal 3 Perma nomor 13 tahun 2016, di mana unsur tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Jadi pertanggungjawaban pidana itu tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain. Kemudian kesalahan korporasi menurut pasal 4 Perma nomor 13 tahun 2016 ini bahwa korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau kepentingan korporasi. Jadi ada keuntungan yang diperoleh, kemudian ada manfaat terkait tindak pidana atau kepentingan korporasi yang dilakukan oleh korporasi, maka itu dikatakan kesalahan. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan, mencegah dampak dan kepatuhan terhadap dampak yang akan timbul terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian pasal 5-nya pertanggungjawaban pidana. Dalam hal seorang atau lebih pengurus korporasi berhenti atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban korporasi. Aturan ini merupakan aturan khusus yang sangat berbeda dengan aturan umum, di mana seorang yang meninggal dunia dari pengurus korporasi tidak menghilangkan pertanggungjawaban korporasi. Namun kalau di KUHP sendiri, jika meninggal dunia maka tindak pidana atau pertanggungjawaban pidana tersebut tidak dapat dibebankan kepada keluarga dalam hal ini. Namun bahwa misalnya pengurus dalam hal ini meninggal, maka korporasi tetap
dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kemudian pasal 6, pertanggungjawaban grup korporasi. Terkait grup korporasi dalam hal ini, pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan peran masing-masing. Kemudian pemeriksaan korporasi di pasal 9, pemanggilan terhadap korporasi ditujukan ke alamat atau kedudukan korporasi. Kemudian alamat korporasi tidak diketahui, alamat salah satu pengurus korporasi. Jika alamat pengurus korporasi juga tidak diketahui, disampaikan melalui media cetak atau elektronik, dan tempat gedung pengadilan informasi tersebut ditempelkan. Kemudian pasal 11 pada proses penyidikan. Pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang pengurus. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korporasi, memanggil korporasi yang diwakili pengurus dengan surat panggilan yang sah. Pengurus mewakili korporasi yang diperiksa wajib hadir. Jika tidak hadir tanpa alasan apapun, maka akan dilakukan membawa pengurus tersebut secara paksa untuk proses penyidikan. Kemudian di pasal 12 itu terkait surat dakwaan sesuai dengan KUHP sebagaimana yang diatur di pasal 143 ayat 2 KUHP sistematika terkait surat dakwaan. Kemudian di pasal 13 kehadiran pengurus yang mewakili korporasi. Pengurus yang mewakili korporasi itu pada tingkat penyidikan wajib hadir pada saat pemeriksaan korporasi dalam sidang pengadilan. Tahapan pemanggilan kepada pengurus yang mewakili korporasi tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kembali. Apabila tidak hadir, maka pengurus tersebut dapat dihadirkan secara paksa pada sidang berikutnya. Kemudian pembuktian. Dalam proses pembuktian ini diatur di pasal 14, di mana keterangan korporasi itu merupakan alat bukti, kemudian sistem pembuktian sesuai dengan KUHP dan ketentuan hukum acara khusus dalam undang-undang. Kemudian pemeriksaan pengurus di pasal 18. Pemanggilan dan pemeriksaan pengurus yang diajukan sebagai saksi, tersangka, dan atau terdakwa dilaksanakan sesuai dengan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pemeriksaan korporasi dan pengurus korporasi. Proses pemeriksaan korporasi dan pengurus korporasi itu dilakukan secara sendiri-sendiri pada proses penyidikan maupun penuntutan. Kemudian gugatan restitusi dan ganti rugi bagi korban yang diatur pada pasal 20, bahwa kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana dilakukan korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi dengan gugatan perdata. Kemudian penanganan harta kekayaan korporasi di pasal 21 dengan penyitaan, dilelang, kemudian benda sitaan ternyata telah dilelang namun pada penetapan tersangka tidak sah karena dilakukan pra-peradilan, maka hasil lelang harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 hari sejak putusan pra-peradilan atau surat penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan berlaku. Hapusnya penuntutan pasal 22. Kewenangan menuntut dan menjalankan pidana terhadap korporasi. Hapus karena kadaluarsa sebagaimana yang diatur di dalam KUHP. Pasal 23, penjatuhan pidana dapat diberikan kepada korporasi, pengurus korporasi, korporasi dan pengurus korporasi. Penjatuhan pidana dapat diberikan kepada pelaku lain terbukti melakukan aturan terlibat tindak pidana. Ya, jadi bukan hanya korporasi saja, bukan hanya pengurus saja atau korporasi dan pengurus, namun orang-orang yang terlibat terhadap tindak pidana ini atau kejahatan ini, maka yang terlibat pun dapat dipidana. Dalam hal putusan hakim, di pasal 25 menyebutkan korporasi dijatuhi pidana pokok dan atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda. Pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 26 terkait korporasi dan pengurus korporasi sebagai terdakwa. Dalam hal korporasi dan pengurus diajukan secara bersama-sama sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal
24 dan pasal 26. Dan bukan, oke, di pasal artinya gini. Jadi kalau misalnya korporasi dan pengurus diajukan secara bersama-sama sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 dan 25. Dalam hal ini ada denda, dan misalnya kalau 25-nya apabila proses denda dan pidana denda itu tidak dapat dibayar, maka kalau si pengurus tadi bisa dijatuhi pidana kurungan dalam hal ini. Kemudian pelaksanaan putusan. Dalam hal korporasi dijatuhi pidana denda, maka wajib membayar paling lambat 1 bulan, namun dapat diperpanjang 1 bulan dengan alasan kuat jika tidak dapat membayar denda. Maka harta kekayaan dapat disita oleh jaksa untuk dilelang. Jadi proses penjatuhan pidana denda maka tidak dapat dilakukan selama, kalau dihitung sekitar 2 bulan, maka dapat disita oleh jaksa untuk dilelang dan untuk dibayarkan denda tersebut. Kemudian jika pengurus dijatuhi sanksi pidana berupa denda, maka wajib membayar paling lambat 1 bulan, namun dapat diperpanjang lagi 1 bulan dengan alasan kuat. Jika tidak dapat membayar denda, maka dilakukan kurungan pengganti denda yang dihitung secara proporsional. Pidana kurungan pengganti denda dilakukan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok. Pidana tambahan dalam hal ini, penjatuhan pidana tambahan harus berdasarkan putusan pengadilan. Pidana tambahan berupa perampasan barang bukti dilaksanakan 1 bulan setelah putusan dapat diperpanjang 1 bulan lagi dengan alasan kuat. Dalam hal terdapat keuntungan dari hasil kejahatan, maka seluruh keuntungan dirampas untuk negara. Jadi kalau juga tidak mampu dalam hal membayar kondisi perampasan barang bukti, perampasan barang bukti tersebut ya kondisinya dirampas pastinya. Kemudian terdapat keuntungan dari hasil kejahatan, maka seluruhnya dirampas untuk negara. Kemudian pasal 32, korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi, tata cara pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi, restitusi dapat dibayar 1 bulan. Jika tidak dibayar karena alasan kuat, maka diperpanjang 1 bulan. Jika tidak mampu, maka disitalah harta kekayaan tersebut. Kemudian ketentuan peralihan. Perkara pidana dengan terdakwa korporasi telah dilimpahkan ke pengadilan tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya aturan Mahkamah Agung ini. Jadi aturan peralihan bahwa seluruh aturan terkait soal penanganan perkara pidana oleh korporasi harus mengikuti peraturan Mahkamah Agung ini. Ini menjadi pedoman, Perma nomor 13 tahun 2016 menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam proses penanganan perkara pidana oleh korporasi. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa KIK yang telah hadir pada pertemuan ke-10. Dalam pertemuan ke-10 ini Anda mempunyai tagihan untuk presentasi atas beberapa kasus terkait kejahatan korporasi yang mungkin telah Anda analisis, dan untuk kelompok yang belum melakukan presentasi adalah kelompok 2 sampai dengan kelompok 10. Jadi kita akan terus melakukan presentasi sampai pertemuan 11, namun saya juga terus akan memberikan penjelasan terkait soal kejahatan korporasi. Sampai ketemu pada diskusi pertemuan 10 di Zoom. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.